bener ya kata orang, kalau cewek cantik mau dipakein baju apa juga bakal tetap cantik. Lihat nih gue, udah pakai baju ART, tapi tetap aja tuh gue kayak cewek paling cantik si Jakarta. Non Budi, Non, gawat Non, celaka. Apaan sih Bi? Bisa gak sih kalau masuk itu Bibi ketok-ketok dulu, aku kaget. Mas Emran datang ke halaman belakang, dia bawa pistol Non, dia mau bunuh diri. Bunuh diri? Mas Emran gila ya? Kalau Mas Emran mau bunuh diri, terus nasib gue gimana dong? Masa gue jadi janda kembang sebelum nikah? Enggak. Mas Emran gak boleh bunuh diri. Emran, apa-apaan sih kamu? Kalau kamu mau bunuh diri, jangan di sini. Cari tempat lain. Siapa bilang saya mau bunuh diri, Dok? Niat saya hari ini ditembak sama Dokter Hasan. Jangan! Mas Emran, masa kamu dibunuh sama calon mertua kamu sendiri? Iya, gak usah ikut campur. Pakai ini, Dok. Apa ini? Buat apa? Aksan, udah kamu pakai aja, ikutin aja dia pakai. Ini orang nekat, gila karena cintanya. Udah pakai nak, pakai. Bacain, Fud. Bacain yang keras dan jelas supaya semua orang di sini bisa jadi saksi. Saya, Emran Shailandra, mengatakan dengan sadar bahwa saya melakukan bunuh diri tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Jadi tidak ada yang harus disalahkan atas kematian saya. Saya hanya punya satu perintah terakhir. Bunga pertama di pemakaman saya harus ditaruh oleh Kansa cinta sejatiku. Mas Emran, kok jadi Kansa sih? Orang yang paling sayang sama kamu di sini kan aku. Saat ini di pistol ini udah ada sidik jari saya, Dok. Jadi kalaupun kasus ini akan dibawa ke kantor polisi, satu-satunya sidik jari yang ada di pistol ini cuma sidik jari saya. Dengan surat yang sudah saya tulis juga, kematian saya akan dinyatakan sebagai bunuh diri. Sekarang tembak saya, Dok. Sebelum dokter tarik pelatuk ini, dokter berpikir diri saya sekali aja menjadi laki-laki yang dipaksa untuk menikah sama perempuan dengan tujuan balas dendam. Ternyata di tengah perjalanannya, ternyata perempuan ini adalah perempuan yang baik hati. Saya telat sadar. Ketika semuanya udah terbuka, perempuan berhati malaikat ini udah terlanjur menutup hatinya untuk saya. Ketika saya berusaha sembuh dari luka lama saya, ketika saya ingin percaya lagi sama yang namanya cinta, pernikahan saya dihalangi oleh pernikahan yang tidak sah karena Om Darto ngaku-ngaku jadi ayahnya Kansa.
Yang saya lakukan hanya mempertahankan istri saya, Dok. Yang saya lakukan hanya berusaha mencintai Kansa dengan sangat tulus. Tapi apa ada salah satu dari kalian yang melihat sisi baik saya? Enggak. Semua hal jahat tentang saya yang hanya dilihat. Dan saking cintanya saya sama Kansa, saya nggak pernah sentuh dia, Dok. Saya selalu menjaga kehormatan dia. Karena saya mau Kansa cinta dulu sama saya. Jadi kalau sekarang menurut dokter saya layak mati, silakan tembak saya, Dok. Mas, aku mohon gak kayak gini mas caranya. Tapi kehormatan aku udah kamu ambil, Mas. Kamu jangan bercanda ya. Aku nggak bercanda. Mas Emran udah ambil kehormatan aku. Jadi dia itu harus tanggung jawab sama aku, bukan sama Kansa. Kan kemarin aku udah bilang sama Papa di pernikahan, kalau aku itu udah disentuh sama Mas Emran. Jadi Mas Emran jahat kalau Mas Emran mau mati, tapi Mas Emran gak mau tanggung jawab sama aku. Emran! Jawab! Apa benar? Kamu sudah meniduri putri saya? Aku gak akan pernah mau ninggalin kamu, Sar. Aku cuma mau kamu. Sayang banget sama kamu, Sar. Kalau soal ini perempuan ini bohong, Dok. Saya dijebak. Dokter ingat, waktu siang-siang saya datang ke rumah Dokter Hasan. Sepulang saya olahraga naik sepeda. Dokter minta Funi untuk bikinin minum buat saya. Saya nggak tahu apa isi minuman itu, Dok. Tapi dokter lihat sendiri waktu saya mau pulang. Saya berdiri aja susah. Saya jalan sempoyongan. Sesampainya saya di rumah, dengan kondisi saya yang sudah parah, Funi berani pakai baju Kansa dan nyamar jadi Kansa, Dok. Kalau begitu apapun alasannya, kamu tetap harus tanggung jawab terhadap Funi. Saya nggak cinta sama Funi, Dok. Saya cuma cinta sama Kansa. Saya dijebak sama Funi, Dok. Saya juga korban. Gimana kalau aku hamil, Mas? Kalau kamu hamil, Mas Emran akan tanggung jawab. Kamu bakal nikahin Funi. Kalau Funi hamil dan anak itu lahir, anak itu harus punya ayah. Jadi kamu harus tanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab. Kalau terbukti Funi hamil lagi.
cewek gila. Gara-gara rencana aneh lu soal pistol sama sarung tangan, sekarang hidup gue sengsara. Sengsara? Bukannya harusnya lo terima kasih ya sama gue? Karena dokter Aksan kan gak jadi ngebunuh lo. Terima kasih dari mana? Gara-gara ide gila lo itu, gue harus janji sama Kansa. Kalau sampai Funi hamil atau Funi kenapa-napa, gue harus nikahin Funi. Bentar, hamil? Emang lo udah ngapain si Funi? Panjang ceritanya. Funi kan cewek gila. Sama aja kayak lo kalau udah cinta sama orang. Ya berarti itu bagus dong Emran. Itu namanya pengorbanan. Tapi tenang aja, itu kan kalau Funi hamil. Kalau Funi nggak hamil, berarti di mata Kansa, lo tuh sama kuatnya sama Fatan. Sama-sama udah mengorbankan segalanya untuk cinta, ya kan? Ya terus gimana caranya biar Funi nggak hamil? Udah, lo tenang aja. Selama ada gue akan bikin Funi nggak hamil. Oh iya, lo udah dengar update terbaru belum? Soal apa? Dokter Alika. Si dokter itu katanya pagi ini dia udah mengundurkan diri dari rumah sakit. Serius lo? Dia bukannya lagi sakit dan butuh perawatan intensif? Ya mungkin biar Fatan gak fokus kali ya ke dia setelah Fatan gagal nikah sama Kansa kemarin. Karena Fatan itu cuma boleh fokusnya sama gue. Alika harus hilang dari dunia ini biar dia gak jadi pengganggu lagi. Lo emang bener-bener gila sih. Kalau soal cinta yang lo perjuangin, lo gila sih. Emran. Cinta itu gak seru kalau gak gila dong. Bye.